Kapan Museum Kerajaan Pajajaran terwujud? Wali Kota Bogor, Bima Arya, sudah melempar wacana itu sejak Januari 2020. Pada Desember 2022, Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Rahim, menyebut Pemkot Bogor sudah berkirim surat cukup lama kemana-mana. Sekali lagi, kapan Museum Kerajaan Pajajaran terwujud? Inilah kawasan Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Dari sejumlah literasi, kawasan Batu Tulis ini diyakini sebagai area utama Keraton Kerajaan Pajajaran. Salah satu titik penting yang menjadi penandanya adalah situs Batu Tulis. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna wangun taya karinggang, suku naranggoa sejeng pamantung nangeluh, ngapak mega bari bernataring nyuluh. Saha anu bisa nyusup kanan tandangna, kandang jeung patentang taya bandinganana, tipika gimir tipika serang pusat sama, taya karempang kasir leber wawanena. Manuk dadali, manuk panggagana, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakon carana, resep hiji, rukun sakabehna, hidup sauyunan, tara pahiri-hiri, silih pikanya ada Inggris belapati. Manuk dadali ngandung silo kasih natria, kesakumna bangsa di. Batu pipih berbentuk trapesium yang merupakan sasakala. Yang dimaksud dengan sasakala adalah batu prasasti peringatan bagi Raja Pajajaran yang telah meninggal dunia, yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Prasasti tersebut dibuat pada Candra Sangkala Panca Pandawa Emban Bumi, tepatnya pada tahun Saka 1455 atau tahun 1533 Masehi. Prasasti Batu Tulis ini untuk memperingati wafatnya Prabu Siliwangi setelah 12 tahun meninggal. Prasasti ini dibangun oleh Prabu Surawisesa sebagai peringatan terhadap ayahandanya Prabu Siliwangi, Raja Kerajaan Pajajaran. Batu prasasti tersebut berukuran tinggi 151 cm, lebar bagian dasar 145 cm, dengan ketebalan antara 12 sampai 14 cm. Ditulis dengan huruf Sunda Kawi. Prasasti itu berada dalam kompleks prasasti Batu Tulis di Jalan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Saat ini, lokasi tersebut sekitar 7,7 km dari stasiun kereta api Bogor. Jadi ini namanya? Itu Batu Lingga. Namanya Batu Lingga. Lingga itu lambang kesuburan. Lambang kesuburan ya, terus? Nah, itu kan orang kebanyakan banyak nyobain itu. Blok belakang sampai halus nih kan. Nah, dari depan situ 3 ke belakang. Ke belakang. Kan ada yang nyampe dan enggak. Kalau nyampe bagus. Ya kalau punya mudah-mudahan ya tidak dijawab dulu. Ya. Artinya batu ini batu lambang kesuburan. Ya, Lingga Yoni. Lingga itu lambang kesuburan. Oh, ini Lingga Yoninya ya. Kayak depan telapak kaki. Telapak kakinya. Kalau ini kalau yang nyampe mudah-mudahan keinginannya tercapai, mudah-mudahan tetap minta sama Allah kan itu. Ya. Gitu. Kalau yang ini tapak kaki beliau, tapak kakinya dibaca Sri Baduga Maharaja ya. Sebelah niat kita dalam hati kita munajat sama Allah. Kalau punya niat. Oh, ini pada saat pelantikan ya, pada saat ya, waktu pelantikan. Yang menuju ini anaknya Surawisesa. Oh, yang Surawisesa. Nah, jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran ayahnya waktu dinobatkan di prasasti ini. Ini dibikin oleh Surawisesa ya? Nah, anaknya yang nulis. Anaknya Sri Baduga Maharaja. Iya.
Jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran ayahnya waktu dinobatkan di sini. Prasasti ini menjelaskan kebesaran Sri Baduga ya. Sri Baduga. Jadi dibikin oleh anaknya Prabu Surawisesa untuk menceritakan mendiang ayahnya, menceritakan tentang menceritakan silsilah kebesaran ayahnya waktu dinobatkan di sini. Secara keseluruhan, kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Kerajaan ini berdiri pada tahun 923 Masehi dan runtuh pada 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Sejumlah literasi menyebut puncak keemasan kerajaan Pajajaran adalah pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521 Masehi. Kompleks prasasti batu tulis tersebut tentulah sangat mungil bila dibandingkan dengan kebesaran kerajaan Pajajaran. Menurut sumber Portugis, kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Yang keren, Prabu Siliwangi dikenal sebagai Raja Pajajaran yang memegang teguh azas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Ia mengedepankan kesejahteraan warga. Yang fenomenal, setelah Prabu Siliwangi diangkat secara resmi menjadi Raja Pajajaran, kebijakan pertamanya adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam jenis pajak. Di sekitar kompleks prasasti batu tulis itu ada sejumlah situs bersejarah sebagai bagian dari jejak Kota Bogor yang juga telah dijadikan cagar budaya. Antara lain situs Purwakalih dan situs Arca Puragalih. Manuk dadali, manuk panggagana, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangkakon carana. Selain itu, kawasan batu tulis dikelilingi 3 aliran sungai, yaitu Sungai Cisadane di sebelah utara, Sungai Cianten di sebelah barat, dan Sungai Ciaruten di sebelah timur. Ketiga sungai tersebut dipercaya sebagai benteng alami keraton kerajaan Pajajaran pada masa lalu. Kawasan batu tulis sesungguhnya adalah aset sejarah yang sangat bernilai, khususnya bagi Kota Bogor. Apalagi usia Kota Bogor sudah melampaui 5 abad dan memiliki banyak peninggalan budaya. Bahkan Kota Bogor sudah menyandang predikat Kota Pusaka sejak tahun 2012 lalu. Kota Bogor menjadi salah satu dari 12 kota di Indonesia dalam jaringan Kota Pusaka Indonesia. Sayangnya, kawasan batu tulis yang bernilai sejarah tinggi tersebut belum ditata serta belum dikelola sebagaimana mestinya. Pada Rabu 15 Januari 2020 lalu, Wali Kota Bogor Bima Arya sudah meninjau prasasti batu tulis. Niat untuk menjadikan kawasan situs batu tulis menjadi museum sesungguhnya sudah ada. Museum batu tulis itu rencananya akan diisi oleh koleksi benda-benda bersejarah peninggalan Kerajaan Sunda Pakwan Pajajaran. Pada Kamis 16 Januari 2020, Bima Arya mengungkapkan sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Provinsi Banten terkait dengan rencana Museum Pajajaran tersebut. Ia menyatakan pemerintah Kota Bogor juga menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Bahkan pada Rabu 29 Januari 2020, Bima Arya menyelenggarakan sarasehan penataan kawasan batu tulis Bogor di Balai Kota Bogor. Sarasehan itu menghadirkan sejumlah guru besar sejarah dari berbagai lembaga yang kompeten. Wakil Wali Kota Bogor Dedi Rahim
pada Jumat 2 Desember 2022 menyebut Pemkot Bogor sudah merelokasi 2 sekolah dasar yang berada di kawasan Batu Tulis. Tujuannya tentulah untuk menyediakan area bagi wacana Museum Kerajaan Pajajaran tersebut. Pemkot Bogor juga sudah berkirim surat cukup lama kemana-mana. Tapi hingga hari ini, kawasan Batu Tulis masih sebagaimana adanya. Belum nampak tanda-tanda yang serius bahwa di kawasan tersebut akan didirikan Museum Kerajaan Pajajaran. Padahal bagi warga Bogor, juga bagi warga Jawa Barat, dan bagi keluarga Tanah Sunda, tentulah keberadaan museum tersebut penting adanya. Sekali lagi, kapan Museum Kerajaan Pajajaran terwujud? Manuk dadali, manuk panggagana, berlambang sakti Indonesia Jaya.